Halo sobat, selamat datang lagi di channel ini. Kita masih akan lanjut membuat voice translate dari buku Inner Engineering, A Yogi's Guide to Joy karangan Sadhguru Jaki Vasudev, yang merupakan salah satu bestseller New York Times dalam berbagai kategori ya. Kita kemarin sudah translate the first letter word-nya. Sekarang kita lanjut dengan voice translate pada bagian pertama, yaitu pada catatan untuk pembaca. Oke, kita mulai saja. Catatan untuk pembaca. Ada banyak cara untuk menggunakan buku semacam ini. Salah satu cara adalah langsung praktik sendiri. Namun, buku ini tidak mengklaim sebagai manual bantuan mandiri. Ini memiliki orientasi praktis yang kuat, tetapi ada lebih dari itu. Cara lain adalah dengan beralih ke teori. Tapi buku ini juga bukan latihan untuk menjadi ahli dalam akademis. Saya tidak pernah membaca risalah yoga secara keseluruhan. Saya tidak pernah melakukannya. Saya berasal dari pengalaman batin. Baru pada akhir-akhir ini saya membaca sekilas beberapa sutra yoga Patanjali, teks-teks yoga yang penting itu. Saya menyadari bahwa saya memiliki akses tertentu ke inti batin mereka. Ini karena saya mendekati mereka secara eksperiensial, bukan secara teoritis. Mereduksi sains yang canggih, seperti yoga, menjadi sekadar doktrin sama tragisnya dengan mengubahnya menjadi latihan kardiovaskular. Maka, buku ini akhirnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama memetakan medan. Yang kedua menawarkan Anda cara untuk menavigasinya. Apa yang akan Anda baca di bagian ini bukanlah tampilan keahlian akademis. Alih-alih, bagian ini berusaha menawarkan serangkaian wawasan-wawasan mendasar yang menjadi fondasi atau landasan untuk bagian kedua yang lebih berorientasi pada praktik. Wawasan ini bukanlah prinsip atau ajaran, dan itu pasti bukan kesimpulan. Mereka terbaik dilihat sebagai penunjuk arah dalam perjalanan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali Anda. Mereka adalah perspektif inti yang muncul sebagai konsekuensi dari keadaan kesadaran tinggi yang telah saya miliki sejak pengalaman transformasi hidup 33 tahun yang lalu. Bagian ini dimulai dengan catatan autobiografi. Ini agar Anda mengetahui sesuatu tentang penulis yang akan Anda pertahankan jika Anda memilih untuk membaca sisa buku. Bagian ini kemudian berkembang menjadi pemeriksaan ide-ide dasar tertentu, mengeksplorasi sepanjang jalan beberapa istilah yang umum digunakan dan disalahgunakan, seperti takdir, tanggung jawab, kesejahteraan, dan bahkan yang lebih fundamental, yoga. Salah satu bab dalam bagian ini ditutup dengan sadhana. Kata sadhana dalam bahasa Sanskerta berarti device atau alat. Alat-alat untuk eksplorasi ini menawarkan kesempatan bagi Anda sebagai pembaca untuk mewujudkan ide-ide yang dibahas di halaman-halaman tersebut menjadi tindakan dan melihat apakah wawasan tersebut cocok untuk Anda. Sadhana ini akan berulang lebih sering di bagian 2. Saya sering diberitahu oleh orang-orang bahwa saya tampaknya adalah seorang guru modern. Tanggapan saya terhadap pengamatan itu adalah saya tidak modern atau kuno, bukan zaman baru ataupun zaman tua. Saya kontemporer, dan begitulah setiap orang guru selalu. Hanya cendekiawan, pakar, dan teolog yang mampu menjadi kuno atau modern.
Sebuah filsafat atau sistem kepercayaan bisa lama atau baru, tapi guru selalu kontemporer. Seorang guru, seperti yang saya katakan sebelumnya, adalah seseorang yang menghalau kegelapan, seseorang yang membukakan pintu untuk Anda. Jika saya berjanji untuk membukakan pintu untuk Anda besok atau saya membukanya untuk orang lain kemarin, itu tidak ada relevansinya. Hanya jika saya membukakan pintu untuk Anda hari ini, itu berarti. Jadi, kebenaran itu abadi, tetapi teknologi dan bahasanya selalu kontemporer. Jika tidak, mereka layak untuk dibuang. Tidak ada tradisi, betapapun dihormati waktu, layak untuk hidup sebagai sesuatu yang lebih dari sebuah karya museum jika telah melampaui relevansinya. Jadi, sementara saya akan mengeksplorasi teknologi kuno dalam buku ini, itu juga merupakan teknologi yang sangat canggih. Secara pribadi, saya tidak tertarik untuk menawarkan sesuatu yang baru. Saya hanya tertarik pada apa yang benar. Namun saya harap bagian berikut akan memberi Anda momen-momen ketika keduanya bertemu. Karena pada persimpangan ketika kondisinya benar, ketika sebuah wawasan diartikulasikan dari tempat kejernihan batin dan ketika itu bertemu dengan pembaca pada saat penerimaan yang tepat, kebenaran kuno berubah secara eksplosif menjadi alkimia. Tiba-tiba, itu segar, hidup, baru bersinar, seolah diucapkan dan didengar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Baik sobat, translate-nya sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi pada translate selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dan like ya. Sampai jumpa.